Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala rasul karim amma ba'd. Para hadirin, sekarang kita akan membahas kenapa umat Islam bisa beda pendapat, padahal Al-Qur'annya satu, nabinya satu. Nah, kenapa bisa terjadi berbeda pendapat? Nah, maka dalam ini ulama telah menulis di berbagai kitab tentang penyebab perbedaan pendapat, supaya kita saling menghargai pendapat satu sama lain. Hadirin, di beberapa kitab kami telah menghimpun di sini, kami telah belajar menulis buku. Alhamdulillah sudah jadi buku ini, judulnya mengingkapi perbedaan pendapat para ulama dalam hal ibadah. Alhamdulillah kami tulis buku ini 2020. Alhamdulillah sudah ada ISBN. Kami akan bab pertama ini adalah penyebab terjadinya khilafiyah atau perbedaan pendapat dalam masalah fikih, masalah ibadah. Baik, penyebab pertama adalah karena adanya nas. Nas itu Al-Quran dan hadis yang mengandung zanni, samar, belum yakin maksudnya, ya, yang melahirkan beberapa pengertian. Jadi ayat itu maupun hadis itu masih sifatnya umum. Nah, sehingga ulama berbeda memahami ayat maupun hadis itu. Misalnya Allah berfirman, "Au lamastumun nisa." Jadi salah satu perkara yang membatalkan wudu itu adalah, atau kalian kata Allah, menyentuh perempuan, menyentuh wanita. Nah, jadi wanita ini kan banyak, tidak satu. Ada nenek-nenek, ya, ada orang gadis, ada anak-anak, ada muhrim, ya, misalnya ibu kita, bibi kita. Nah, apakah menyentuh ini dengan sengaja, tidak sengaja, tanpa alas atau dengan alas? Nah, ini kan masih umum, sehingga ulama ini berbeda memahami ayat ini. Nah, maka secara garis besarnya ada tiga pendapat ini tentang aula mastumunisa ini. Imam Hanafi rahmatullah alaih berpendapat, atau mazhab Hanafi pada umumnya berpendapat bahwa yang dimaksud menyentuh di sini adalah bukan menyentuh lahiriah, tapi diartikan dengan jima atau bersetubuh. Nah, kemudian kalau Imam Malik, mazhab Maliki, berpendapat ini sentuhan dengan ada syahwat, itu baru batal. Kalau kita mazhab Syafi'i mengambil lahir ayat ini, ya, wanita menyentuh wanita tanpa alas yang bukan muhrim adalah batal wudu. Kemudian bagian siapakah muhrim itu? Muhrim itu setiap wanita yang haram dinikahi, itu adalah muhrim. Yang bukan muhrim adalah setiap wanita yang halal dinikahi, termasuk istri. Ya, kalau kita dalam mazhab Syafi'i menyentuh istri kita tanpa alas, maka batal wudu. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Itu pertama, adanya nas yang sifatnya atau ayat. Wamsahu birusikum. Salah satu mewajibkan
wajib wudu itu adalah kata Allah menyapu kepala kalian. Ini kepala kan masih umum ya, masih umum. Tapi kalau tangan sudah jelas, aidikum ilal mirfaqain sampai siku, kaki sampai mata kaki. Jadi kepala ini masih sifat umum, maka melahirkan beda pendapat. Kalau mazhab Hanafi ini berpendapat menentukan yang wajib itu seperempat. Kalau Maliki wajib seluruh kepala tanpa telinga. Kalau Hambali wajib seluruh kepala dengan telinga. Tapi kalau Syafi'i, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang wajib itu ba'dur rasi, sebagian kepala. Karena menafsirkan ayat itu bi, ada bi-nya. Wamsau bi ru'usikum, bi ini adalah bi juz'a. Wajib mengusap sebagian kepala. Ini diantara ayat-ayat yang sifatnya umum. Kemudian penyebab kedua adalah tentang perbedaan dalam menilai satu hadis sebagai sandaran hukum. Yang pertama hadis ahad. Para fuqaha berpendapat boleh tidaknya hadis ahad sebagai hujah. Tentang hadis ahad ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak. Yang kedua hadis mursal. Hadis mursal menurut mayoritas ulama hadis bahwa hadis mursal seperti hadis dhaif. Adapun Imam Ali rahmatullah alaih beliau menggunakan sebagai hujah dengan hadis mursal di dalam hukum-hukum dan lainnya. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Jadi ulama berbeda pendapat tentang hadis ahad, hadis mursal. Bolehkah digunakan hukum atau tidak? Demikian juga hadis dhaif. Jadi mayoritas ulama berpendapat tidak boleh hadis dhaif menggunakan hukum. Namun di sebagian ulama lainnya menggunakan hadis dhaif sebagai dalil di dalam hukum dengan seleksi tertentu. Ini saya ikuti dalam Fadilah Amal biografi Maulana Zakaria rahmatullah alaih, cari situ. Penyebab berikutnya adalah perbedaan dalam menilai sahih tidaknya sebuah hadis. Banyak hadis yang oleh sebagian ulama dianggap dhaif, tetapi oleh sebagian ulama dianggap sahih. Maka lahirlah perbedaan pendapat. Perbedaan berikutnya adalah perbedaan dalam menggabungkan atau mentarjih dua nas. Jadi ada nas ini berlawanan satu sama lain kelihatannya. Maka ada ulama yang menguatkan salah satunya, ada kalanya ulama mentarjih dua hadis itu. Maka lahirlah beda pendapat. Keterangan ini apabila dalam suatu masalah terdapat dua dalil atau lebih yang kelihatan bertentangan, maka para ulama melakukan kompromi atau tidak jarang melakukan tarjih, menguatkan salah satunya. Misalnya pada hadis bahwa Nabi SAW menggerak-gerakkan telunjuk ketika tasyahud. Namun dalam riwayat lain berbeda, beliau hanya memberi isyarat tanpa menggerak-gerakkan. Terhadap masalah ini para ulama berbeda pendapat. Imam Bahaki melakukan menggabungkan kompromi dengan menafsirkan bahwa menggerak-gerakkan itu sebagai salah satu gerakan, sehingga sama dengan isyarat. Sebagai berpendapat bahwa hadis yang menetapkan adanya kata yang menggerakkan itu lemah dan sat. Tetapi pendapat ketiga menganggap sebaliknya, yaitu mengatakan lemahnya riwayat yang tidak menyebutkan kata yang menggerakkan. Ini kami kutip dalam media Amal NTB oleh Ustaz Hakim SAG. Penyebab berikutnya adalah perbedaan dalam penilaian tentang naskh dan mansuh. Ini ulama berbeda pendapat, Pak, tentang ayat-ayat yang sudah dihapus hukumnya, namanya naskh dan mansuh. Sehingga melahirkan beda pendapat. Penyebab berikutnya berdasarkan sampai tidaknya sebuah hadis, karena tidak semua hadis yang ditemukan oleh seluruh ulama didapati pula oleh ulama yang lainnya. Itu kata ulama. Sampai tidaknya sebuah hadis. Ada ulama telah sampai satu hadis, sedangkan ulama lain belum dapat. Anda bisa melahirkan hukum, beda hukum. Kecuali ulama itu sudah menemukan hukum hadis itu. Penyebab yang terakhir adalah berbeda metode
dalam menetapkan dalil-dalil syar'i untuk menisbatkan atau menentukan hukum. Dalil-dalil syar'i tersebut ada yang disepakati oleh semua ulama untuk sebagai hujah, yaitu Al-Quran dan hadis. Serta ada yang disepakati oleh kebanyakan ulama, yaitu ijma dan qiyas. Dan ada pula yang diperselisihkan oleh mereka tentang kehujanannya, apakah boleh jadikan dalil atau tidak, yaitu istihsan, yang kedua al-maslahah, yang ketiga istihsab, kemudian uruf, adat dan istiadat, kemudian fatwa para sahabat, kemudian istidlal, kemudian saat az-zariyah. Nah, dibagi ini ada beberapa poin ini, ya, ada beberapa poin saya sampaikan tadi penyebab timbulnya pendapat para ulama. Cuma secara intinya adalah, secara garis besarnya tadi adanya ayat dan hadis yang sifatnya umum, sehingga ulama berbeda menafsirkan ayat dan hadis itu. Yang kedua adalah beragamnya kefahaman ulama, kemampuan ulama untuk memahami ayat dan hadis itu. Ini sudah terjadi zaman sahabat radhiyallahu anhum, ketika Nabi perintahkan para sahabat untuk pergi ke Bani Quraidah, maka Nabi perintahkan la yusalliyanna ahadul asar illa fi Bani Quraidah. Hadis riwayat Bukhari dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jangan sholat asar, kata Nabi, kecuali kalian telah sampai di Bani Quraidah. Maka mereka berangkat, di tengah jalan asar sudah masuk. Sekelompok sahabat berpendapat kita harus sholat karena sudah masuk waktu. Sahabat yang lain berkata tidak, perintah Nabi sholat di tempat. Kata sahabat yang lain tidak, maksud kata Nabi itu kita segera berjalan supaya sampai sholat asar. Maka sampai di sana Isya. Ada sekelompok tadi kan ada yang sholat dulu, ada yang tadi begitu sampai sudah Isya, yang sudah sholat hanya sholat Isya. Yang belum sholat asar, mereka setelah sholat Isya mereka qadha. Begitu mereka kembali ke Madinah, mereka lapor kepada Nabi SAW. Nabi bersabda, orang kalian yang melakukan sholat di tengah jalan tadi, kalian telah menunaikan haknya waktu. Dan kalian yang sholat asar dan mengqadha sholat asar di sana, kalian telah mengikuti sunnah Nabi kalian. Nabi SAW sama-sama menghargai. Maka sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita dan semua Islam seluruh dunia. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangannya. Ya benar datang daripada Allah, yang salah hilaf dari kebodohan kami. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.